صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Yang sama-sama kita hormati, semoga Allah merahmati beliau dan berikan keberkahan beliau. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Islam Syukriya, segenap pengurus DKM Bida Syukriya, yang masalah subuh, pada tugas para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan sholat subuh jamaah. Dan mudah-mudahan kita bisa mengisi waktu kita dengan mengikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita. Alaihi bertafadhal masykur. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Segala puji bagi Allah yang tidak melupakan hamba-hambanya yang senantiasa berzikir. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melemahkan hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man raja. Segala puji bagi Allah yang tidak menelantarkan hamba-hambanya yang senantiasa berharap kepada Allah. Dia optimis, dia raja. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Dan kita memanjatkan puji syukur kepada Allah yang senantiasa membalas satu kebaikan dengan kebaikan yang lain dan membalas kesabaran dengan pengampunan dan syurga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah mempertemukan kita kembali pada subuh hari ini untuk kita melakukan sholat subuh berjamaah dan
kita melakukan talabul ilm. Jadi melaksanakan satu hal yang wajib, kemudian berpindah kepada hal yang wajib yang lain. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah. Amin. Kita bahas pada pagi hari ini tentang bab gadai. Gadai. Siapa sini yang pernah menggadaikan sesuatu? Ada yang pernah gadai? Pernah. Ya. Kalau dalam Al-Baqarah 283, ya, itu merupakan ayat tentang gadai. Wa in kuntum ala safari, jika kalian itu di dalam perjalanan terus ingin melakukan jual beli secara tangguh, ya, walam tajidu katiban, tidak ditemukan seorang pencatat, maka boleh dia melakukan gadai. Jadi gadai ini secara syariat itu dibolehkan. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan gadai. Nabi itu melakukan gadai hanya sekali seumur hidupnya. Beliau menggadaikan baju besi. Ya, untuk berhutang 30 sok gandum. 30 sok gandum ini 90 kilo, ya. Kira-kira 90 kilo. 30 sok gandum, ya, untuk makan dirinya dan keluarganya. Beliau gadai baju besinya. Nanti sampai beliau wafat, beliau itu belum sempat menebus itu. Nanti ditebus sama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, sebelum kita masuk, Bapak, hikmah dari Nabi melakukan gadai. Ya. Nabi ini megang kunci Baitul Mal. Harta negara tuh beliau yang pegang kuncinya. Ya. Tapi beliau itu tidak memanfaatkan posisinya, ya, sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin. Ini kunci negara nih beliau yang pegang. Tapi tidak beliau ambil sedikit pun. Justru beliau memilih menggadaikan baju besinya. Ini waraknya baginda Nabi. Ya. Tidak mau nyusahin orang. Padahal beliau tinggal bilang kepada para sahabat, maka semuanya akan rebutan untuk menghilangkan kesempitan beliau, betul? Ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Zubair bin Awwam, ada Umar bin Khattab, tapi tidak seorang pun yang tahu kesusahan beliau. Kenapa? Saya mengutip perkataan Imam Syafi'i yang ditulis di dalam Manaqib Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Ya. Kitmanul faqr hatta yazunun nas innaka iffatika. Ya, beliau bilang sembunyikan itu kesusahanmu, sembunyikan itu kefakiranmu, sampai semua orang merasa dirimu cukup dan ghani, kaya. Masya Allah. Di antara tanda keimanan adalah kitmanul faqr, menyembunyikan kesempitannya, sampai semua orang nyangka bahwa kita itu apa? Cukup. Sampai orang menyangka kita ini tidak kesusahan. Nah, itu tanda keimanan, Bapak. Abu Hurairah itu beliau tidak pernah mengatakan bahwa beliau ini kelaparan. Padahal beliau tinggalnya di masjid Ahlus Suffah. Ya. Beliau nggak pernah.
Ya, beliau tuh kalau lapar tenang aja. Ya, satu hari beliau pernah sedang lapar benar. Beliau kalau lapar tuh ikat batu di perutnya, loh. Ikat batu. Suatu hari itu saking laparnya, beliau cuma duduk di pinggir jalan, lewat Abu Bakar. Beliau pura-pura nanya, ya, tentang satu ayat Quran. Sebenarnya mah ini cuman apa? Beliau udah paham. Beliau cuman pura-pura nanya doang. Ya, maksudnya biar Abu Bakar ini nangkap sinyalnya. Oh, ini Abu Hurairah ini kayaknya belum makan nih. Nanti diajakin ke rumah. Orang Arab tuh kalau ngajak ke rumah berarti ngajak makan. Rupanya Abu Bakar tidak menangkap sinyal itu. Lewatlah Umar bin Khattab, ditanya lagi sama Abu Hurairah. Rupanya Umar juga nggak menangkap sinyalnya Abu Hurairah, bahwa beliau ini ngajak ngobrol, ngajak nanya ini sebagai apa kalau kita bilang tuh cuman pengen nangkap bahwa wah ini udah kita bahas di rumah nanti kasih makan. Umar juga nggak nangkap. Lewatlah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa Abu Hurairah dia ngirim sinyal, udah ditangkap duluan sama Nabi. Ini Abu Hurairah belum makan, ayo ke rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai di rumah ternyata Nabi dikasih segelas susu, dikirimin satu gelas susu. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah, ini rezekiku. Belum kemudian ditawarin, Nabi suruh manggil Ahlus Suffah, suruh panggil ke sini. Bingung Abu Hurairah. Satu gelas susu untuk 80 orang, kan Ahlus Suffah itu sekitar 80 orang. Tapi yang namanya Nabi yang memerintahkan. Abu Hurairah sami'na wa ata'na. 80 orang menghabiskan satu gelas susu. Sampai Abu Hurairah pun kebagian. Ya, kalau kata Syekh Mustafa Murad di dalam mukjizat Nabi, ini di antara mukjizat Nabi. Satu gelas susu habis diminum 80 orang. Ya. Kalau Bapak Ibu jangan coba-coba dicontoh ya. Ini mukjizat Nabi. Satu gelas susu bisa 80 orang. Nah, kita masuk, itu tadi mukaddimah. Sekarang kita masuk bab gadai atau bab rahan. Bab apa? Rahan. Ya, gadai. Nah, gadai ini masuk ke dalam transaksi yang sifatnya itu tawthiqat. Tawthiqat ini maksudnya, ini akad, itu tujuannya untuk memberikan jaminan. Tujuannya untuk mengikat. Ya. Agar apa? Agar di dalam hutang piutang itu ada rasa aman. Ada rasa aman. Tawthiqat itu sebagai jaminan. Ya, misal Bapak Ibu butuh jaminan kalau misalnya ada orang ngutang 500.000. Butuh? Enggak butuh. Kenapa? Karena saya tidak terlalu khawatir. Betul? Kalau ada orang minjem 10 juta, butuh pengikat, jaminan? Butuh. Karena di sini saya sudah harus memiliki rasa aman. Rasa aman. Ada orang minjem 100 juta, butuh jaminan? Sangat butuh. Karena di sini saya khawatir. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran saya butuh tawthiqat. Apa itu? Jaminan. Nah, itulah rahan. Ya. Jadi rahan ini dia muncul dalam akad hutang piutang. Ya. Dia muncul dalam akad hutang piutang. Itu satu catatan kita dulu. Rahan atau gadai dia muncul
di dalam akad hutang piutang. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, gadai ini dia bisa muncul di berbagai akad. Dia bisa muncul di berbagai akad. Misalnya, dia muncul dalam hutang, bisa. Muncul dalam mudharabah, bisa. Misalnya Bapak Ibu kerjasama bisnis sama seseorang. Bapak Ibu jadi pemilik modal. Ya. Butuh modal, mudharib, atau rekan bisnisnya Bapak Ibu, dia butuh modal 500 juta. Nah, Bapak Ibu mau ngasih modal, tapi butuh ada jaminan, betul? Misalnya jaminannya apa? Apa kira-kira? Rumah misalnya, itu boleh. Kenapa? Untuk memberikan rasa aman kita berbisnis. Karena nanti misalnya Bapak Ibu bawa uang saya 500 juta. Walaupun kita kerjasama, tapi saya butuh rasa aman. Maka dikasihlah jaminan atau rahan gadai. Ya. Maka kemudian dia bisa muncul di dalam musyarakah. Jadi hutang piutang dia bisa ada, mudharabah dia bisa ada, musyarakah kerjasama dia bisa ada, bahkan murabaha jual beli dia bisa ada. Maka dia kita sebut sebagai akad tambahan, akad ziyadah atau akad tambahan. Ya. Jadi ingat, dia bukan akad inti. Gadai itu bukan akad inti. Gadai itu hanya akad satu tadi apa? Tawthiqat atau jaminan. Yang kedua dia itu sebagai ziyadah, dia tambahan. Dia bukan akad inti. Hakikatnya kalau dalam hutang tuh yaitu hutang sebenarnya. Cuman hutangnya harus ada jaminan. Ya. Kenapa kemudian kita garis bawahi ini Bapak Ibu sekalian? Agar orang tuh paham bahwa gadai ini tuh bukan jual beli. Gadai ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Betul? Ini cuma tambahan. Dia bukan akad inti, dia bukan jual beli. Ini supaya orang kalau ada yang gadain kontrakan, yang terima gadai itu tidak mengambil keuntungan apapun. Orang kalau terima gadai sawah, ya, dia tidak memanfaatkan sawah itu. Kenapa? Ini bukan jual beli. Ya. Nah, makanya yang menggadaikan itu disebut rahin. Yang menerima gadai disebut murtahin. Ya. Nah, jadi kalau sudah gadai, kalau Bapak Ibu yang gadai maka disebut apa? Rahin. Kalau Bapak Ibu yang terima gadai disebut apa? Murtahin. Selama ini Bapak Ibu jadi murtahin atau jadi rahin? Pernah dua-duanya? Pernah. Maka nanti kita lihat hukumnya satu per satu. Ya. Cuman yang luar biasanya Nabi itu melakukan rahan atau gadai untuk 30 sok gandum. Masya Allah. Berarti beliau hutang untuk darurat. Ya, berarti beliau hutang untuk apa? Darurat. Ya, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk apa? Bukan untuk yang sifatnya hajiah. Hajiah itu dia di atas darurat, ya. Apalagi tahsiniyah. Tahsiniyah itu udah apa? Kayak misalnya udah barang-barang mewah begitu ya. Jadi ngutangnya tuh buat darurat makan.
Ya, bukan ngutang buat beli berlian, bukan. Bukan untuk beli emas, enggak. Tapi untuk apa? Untuk makan dirinya dan keluarganya. Ya. Nah, maka ada beberapa ketentuan dalam gadai ini yang dijaga. Enggak boleh dimanfaatin, enggak boleh diambil manfaatnya. Kenapa? Kalau sampai dia ambil manfaat, maka jadilah itu riba. Jadilah itu apa? Riba. Ya. Ingat, kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Semua qard, semua hutang piutang jarra manfa'ah, yang muncul di tengah-tengahnya itu manfaat, maka itu riba. Jadi kita ini memang harus saling memberi manfaat satu dengan yang lain, betul? Bukankah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik, manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tapi manfaat ini harus dijaga, jangan muncul di tengah jual beli, karena manfaat di tengah hutang. Karena kalau dia muncul itu riba, kata Nabi. Ya. Contoh, minjam 1 juta ganti 1.100.000. Di mana manfaatnya? 100. Itu riba. Ya. Kalau misalnya pinjam 1 juta gantinya 1 juta juga. Riba atau tidak? Tidak. Tapi yang minjemin dia ngasih syarat. Saya pinjemin tapi dengan syarat, ntar di rumah lagi mau ada acara, datang ya bantu-bantu, saya tanya, ini riba atau tidak? Kalau mereka berdua ini sudah terbiasa saling bantu-membantu, kalau ada acara dia suka sering bantu, oke, ini nggak masalah. Yang masalah adalah dia membantu karena ada hutang. Nah, ini hati-hati. Maka riba itu bisa muncul lewat manfaat yang sifatnya uang, bisa juga dengan manfaat yang sifatnya jasa. Saya kasih pinjam uang tapi dengan syarat, nanti pulang saya numpang ya. Riba atau tidak? Kalau mereka berdua tidak saling menumpangi, kebiasaan ini baru muncul setelah adanya hutang, maka itu riba. Masya Allah. Ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ngutangin orang itu ibadah. Jangan ambil manfaat apapun. Kenapa? Pahalamu di sisi Allah itu sudah besar sekali. Jangan dirusak. Biarkan pahala itu tetap tercatat. Jangan bikin pahala itu dihapus. Nah, makanya orang terima gadai itu dia sedang melakukan amal ibadah. Jelas? Dia sedang menolong saudaranya. Dia minta jaminan, jaga jangan sampai ada manfaat muncul di sini. Misalnya dia gade sawah. Oke? Kita terima sawah itu misalkan nggak mungkin fisiknya kita pegang, betul? Ya mungkin apa? Kalau sawah tuh apa bukti kepemilikannya kira-kira? Surat ya? Ada ya? Dia megang surat aja udah. Yang menggarap sawah tetap ini bukan jual beli. Saya nggak memegang kepemilikan, itu tetap punya dia. Dia tetap ngegarap, dia tetap dapat panen, itu milik dia. Yang harus kita jaga, jangan sampai kita terima gadai sawah, panennya kita ambilin. Bahaya. Ini berarti kita dapat apa? Manfaat. Sementara manfaat yang muncul di tengah hutang piutang itu apa? Riba. Ya. Ada orang terima gadai kontrakan. Tiap bulan dia yang ngambil uang
sewa. Riba atau tidak? Riba, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena gadai ini nggak boleh ada manfaat, Pak. Gadai ini dia itu hanya penjamin saja, dia itu hanya tambahan saja. Jangan ambil manfaat apapun. Di saat Bapak Ibu terima gadai, ingat Bapak Ibu sedang melakukan amal kebaikan. Pahalanya itu dicatat sebagai pahala sedekah. Jangan ambil keuntungan apapun. Jadi statusnya adalah amanah. Ini barang tetap milik siapa? Milik rahin, milik yang menggadaikan, bukan milik kita. Ya. Yang ketiga, kalau terjadi gagal bayar, misalnya yang ngutang, rohin kagak bisa bayar nih. Itu barang gadaian nggak otomatis jadi milik murtahin. Enggak. Tidak otomatis. Ini yang terjadi gagal bayar, dia sita, betul? Itu nggak boleh. Itu dilarang. Lah terus gimana jalan keluar? Itu barang gadaian itu nanti dijual, oke? Laku, uangnya jadi dilihat. Kalau dia lebih dari hutang, balikin sisanya kepada rahin. Bahkan ada ulama yang mengatakan nggak boleh yang menerima gadai itu membeli barang gadaian itu dari penggadai. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membolehkan menggabung hutang dengan jual beli. Bagaimana bentuknya ini? Dilarang menggabungkan hutang dengan jual beli. Contoh, ini contoh. Misal apa itu di kampung itu ada yang suka beli hasil panen petani itu kita sebut apa? Apa Pak? Tengkulak, Masya Allah. Makasih Ustaz. Tengkulak. Oke. Tengkulak ini jadi petani sebelum dia panen, dia butuh duit misalnya. Akhirnya diutangin nih sama tengkulak. Misalnya petani beras, Ustaz ya. Dia ngutangin 10 juta. Gantinya berapa? 10 juta juga. Nggak ada tambahan. Ya. Nggak riba nih. Tapi waktu panen ternyata dia ngasih syarat. Beras harus jual ke saya. Oke? Otomatis yang tadinya seliter berapa harganya? 10.000 misalnya. Petani itu akhirnya jual cuman 7.000. Kenapa? Karena dia ngutang sama tengkulak tadi. Jadi orang tuh kalau sampai menggabungkan hutang dengan jual beli, nanti harga nggak normal, betul? Karena dia terintimidasi oleh hutangnya. Makanya Nabi ngelarang nggak boleh menggabungkan hutang dengan jual beli. Saya ngutang dong duit berapa 10 juta, boleh dengan syarat kamu jual sepeda kamu buat saya. Ini juga nggak boleh. Ini namanya menggabungkan hutang dengan jual. Maka kayak contoh dia gade, dia nggak mampu bayar. Terus yang nerima gade bilang begini, udah saya beli aja. Nah sekarang menentukan harga Pak, Bu, itu pasti harganya turun, betul? Misalnya dia gade 500 juta, rumahnya harganya 2 miliar, oke? Dia kagak bisa bayar. Nah ini yang terima gade pengen beli rumah tersebut, harga pasaran 2 miliar. Saya tanya Bapak Ibu, ini yang terima gade dia akan nawar berapa kira-kira? Berapa kira-kira Ustaz? Serendah-rendahnya.
Karena dia tahu kondisi yang menggadaikan ini lagi apa? Lagi butuh. Makanya nggak boleh menggabungkan, karena kemungkinan dia bisa, apa kalau kata kita ini, bisa digas betul ini, ya, bisa Bapak Ibu, dia tawar 600 juta, mau bilang apa? Yang nggak ada ini udah nggak ada jalan, udah. Betul? Akhirnya 600 juta dia jual itu. Lepas. Karena dia terintimidasi. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau gagal bayar itu nggak otomatis terjadi perpindahan. Enggak. Tetap itu milik dia Bapak Ibu. Ya. Silahkan barang-barang jual, udah. Sama-sama ngejualin itu lebih baik. Betul? Nah. Kemudian semua biaya perawatan barang gadai itu yang nanggung siapa? Yang ngerawat barang gadaian itu kewajiban siapa? Yang terima gadai atau yang gadai? Yang gadai. Makanya itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, beliau katakan, ya ini tentang waktu itu ada yang gadein sapi, onta, ya. Kan yang ngerawat harus yang terima, yang enggak gadai. Cuman kan nggak mungkin, misalnya begini, ada yang gadein sapi, ini Bapak Ibu terima gadean sapi, yang gadein orang Bekasi, ya, orang Bekasi dibawa tuh sapi ke Tangerang, ya. Akhirnya Bapak Ibu taruh di halaman rumah, diikat. Saya tanya, yang ngasih makan, ngasih minum siapa? Yang gadai. Yang gadai itu kan kewajiban dia. Apa mungkin tiap pagi dari Bekasi dia datang ngasih rumput, ngasih minum? Gak mungkin. Apa mungkin tiap hari dia datang bersihin kotorannya? Gak mungkin. Maka yang melakukan itu penerima gadai. Maka di titik ini boleh dia ambil susunya untuk mengganti biaya ini boleh. Ambil susunya boleh. Untuk apa? Ganti biaya perawatan. Makanya saya agak bingung nih. Terima gadean motor, ada biaya perawatan nggak itu? Ada nggak? Ada? Ganti oli. Kan kagak diganti oli, kan kagak dipakai itu. Ya kan? Cuman panasin doang. Makanya ada yang berpandangan, boleh nggak? Boleh selama misalnya nih Ustadz, saya ganti olinya, saya panasin, saya isiin bensin, ya udah. Pakai sekitar ya ke pasar, ya, apalagi ke sekitaran rumah begitu ya, kemana gojekin, nah itu yang haram, itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah menghasilkan uang. Tapi kalau buat mengganti biaya perawatan aja itu masih boleh. Ya buat yang ringan-ringan aja, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini betul-betul di garis bawahi sekali, ya. Kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Seluruh hubungan hutang piutang yang muncul keuntungan atau manfaat, maka dia itu riba, ya. Nah, itu untuk gadai yang sifatnya hutang piutang. Nah, di sini kata Ibnu Qudamah, ternyata tidak semua pemanfaatan gadai itu dilarang. Oke? Satu, kalau jaminan gadai itu untuk hutang, ya, maka itu dilarang.
Kalau untuk hutang itu dilarang, ya. Nah, ini kata Ibnu Qudamah, ya. Ini ulama madhab Hambali, ya. Pengikut Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya. Makanya Imam Ahmad itu beliau mengatakan, ya, akrahu qardat dur. Saya tuh nggak suka menggadaikan rumah, kata beliau. Ya. Kenapa? Karena biasanya yang menerima gadai rumah itu dia manfaatin itu rumah, dan itu riba murni, kata Imam Ahmad. Ya. Berarti satu, Bapak Ibu, kalau untuk hutang nggak boleh diapa-apain, ya, kata Ibnu Qudamah. Namun kalau untuk selain hutang, gadai ini dia jadi ziyadah, berarti bukan di hutang tapi di yang lain, ya. Menurut beliau dalam kitab Al-Mughni, ya, tapi nanti kita bahas, mudah-mudahan nanti satu waktu kita bahas khusus tentang memanfaatkan barang gadai, boleh nggak kalau diizinin langsung sama yang punya barang, ya. Sama kadang kita lupa bahwa ternyata rahin itu yang menggadaikan. Kalau dia sudah menggadaikan itu barang, yang dia kasih hanya suratnya saja, berarti dia make barangnya dia sendiri, itu juga harus izin sama murtahin. Harus izin juga. Nanti kita bahas hukumnya nanti, karena itu ada dalam beberapa pandangan mazhab, ya. Nah, yang kedua, kalau gadai selain hutang, maka menurut beliau, ya, menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ya, di sini juga pandangan dari Imam Hasan Al-Basri, ya, pemberi hutang itu boleh memanfaatkan barang gadai jika diizinkan pemilik barang dan itu bukan akad hutang piutang. Contoh apa tadi? Contoh dalam bisnis. Kita bisnis, ya. Saya butuh modal. Oke, saya kasih modal, kita kerjasama. Saya butuh ada jaminan. Nah, dia ngasih jaminan, misalnya apa? Dia ngasih kebun. Ini kebun, ada tanah, ada kebunnya. Dia manfaatin, dan dia izinkan itu, menurut Ibnu Qudamah itu boleh, karena itu bukan akad hutang piutang, tapi akad non hutang piutang. Nah, ya. Saya izin minum dulu. Silakan. Dari tadi mau minum lupa terus nih, padahal udah dipegang tadi. Bismillah. Nah, jadi itu, ya. Jelas Bapak Ibu? Bagaimana kalau gadai? Nih dia terima gadai, habis itu gadai ini dia berikan lagi kepada orang ketiga. Dia terima gadai, gadaian ini dia gadain lagi ke orang yang ketiga. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat. Di sini dikatakan yajuzu lil murtahin an yuwakkil ghairahu fi qabdir rahan. Ya, kita artikan saja. Mata saya udah agak-agak harus pakai kacamata ini kayak ustadz. Orang yang menerima gadai boleh mewakilkan orang lain untuk menerima, maksudnya itu dia boleh mewakilkan orang yang terima gadai, orang ketiga, nanti gadaiannya dipegang aja sama orang ketiga, sebagaimana boleh dia serahkan barang gadaian ke pihak ketiga jika mereka sepakat. Misalnya dia terima gadai nih,
Tiba-tiba yang terima gadai, yang ngutangin ke orang pertama, dia juga butuh duit. Sementara orang pertama belum bisa bayar. Terus dia bilang, aneh butuh duit ini. Boleh nggak saya gadein ke orang ketiga dengan seizin orang pertama, asalkan mereka sepakat, itu boleh. Nah ini yang sering kejadian, nggak sepengetahuan orang pertama. Dia main gadein ke orang pihak ketiga. Ini pernah ada kejadian. Ini kejadiannya di Tangerang, Bapak. Ya. Ini zaman dulu. Orang mau berangkat haji. Oke? Dia butuh duit, dia gadein rumahnya. Waktu dia mau tebus, ini rumah udah dijual ke pihak yang ketiga. Nah, kalau seperti ini tidak boleh. Ini namanya tasarruf fuduli. Bahkan lebih lanjut, dia khianat. Dia khianat. Karena kan statusnya itu tadi apa? Amanah. Orang yang menyelisihi amanah disebut khianat. Ya, baik. Maka Bapak Ibu sekalian, barang gadaian ini nggak boleh. Pokoknya intinya dia bukan jual beli. Ya. Dulu Bapak Ibu, Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far. Ya, ini dia cerita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, materi dari hari tentang gadai. Sepertinya ada beberapa pertanyaan ya. Tapi bila ada yang sudah dijelaskan dan sudah kita pahami, agar ditanyakan kembali. Tapi untuk hal-hal yang masih meragukan, silakan dipertemukan. Silakan. Sudah ada pertanyaan pertama nih. Langsung. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Yang saya tanyakan itu, misal kita jual uang 1 juta nih langsung, cuma bayarnya melalui transfer. Nah itu kan untuk transfer itu baru itu ada lebihnya tuh. Nah itu termasuk riba atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayar uang cash, pinjem cash, gantinya transfer. Transfer itu ada lebihnya. Lebihnya itu bagian dari biaya transfer, betul ya? Ya, itu kan misalnya, Ustadz saya antar bank otomatis berapa itu Ustadz? Ya, 2.500. Itu bukan kelebihan dari hutang tapi biaya administrasi aja Ustadz. Jasa. Ya, karena memang itu jasa kirim yang memang harus kita bayarkan dan itu bukan masuk kepada yang memberi hutang. Yang memberi hutang terimanya juga tetap 1 juta juga. 2.500-nya itu jadi milik bank. Jadi insya Allah nggak riba Ustaz. Kecuali dia bilang transfernya lebihin ya. Gitu ya. Silakan. Ada lagi? Silakan. Istilah revisi gadai karena barang gadai itu tidak sesuai dengan nilai nominal. Baik. Contohnya misalnya barang gadai itu Hilang. atau barang gadai itu misalnya rumah itu terbakar. Baik. Silakan. Baik, jadi revisi barang gadaian ya. Dia gadein rumah. Oke. Ternyata rumah itu terbakar. Otomatis nilainya berkurang ya. Misal dia hutang 2 miliar ya. Gadein rumah itu apa? Kebakar, nilainya jadi turun misalnya. Kemudian murtahin dia meminta, saya meminta tambahan gadai karena ini gadaiannya tidak lagi
bisa tausiqat, memberikan rasa aman, karena ini harganya turun. Dia boleh meminta tambahan barang gadai untuk menambah nilai yang memberikan rasa aman buat dia. Itu boleh, tidak apa-apa, karena ini statusnya memberi rasa aman saja. Misalnya dia minta tambahan, ada lagi nggak surat tanah yang bisa dijaminkan, ya itu boleh, tidak apa-apa, karena dia khawatir, ini kalau dijual, ini rumah kebakar, ini paling nilainya hanya 1 miliar, sementara dia ngasih hutang 2 miliar, dia boleh minta tambahan jaminan, itu nggak apa-apa, ya seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan riba, Ustaz. Pernah saya ngalamin misalnya nih ada teman dia pinjam gitu, nggak pinjam jadi dia menggunakan aplikasi yang dimana dia nanti pinjam itu dan kemudian ada bunganya. Nah itu kita tahu bahwa itu tuh riba, tapi secara kita nggak ngasih tahu gitu. Jadi aja gitu. Nah itu gimana? Jadi apakah kita berdosa gitu karena membiarkan teman kita itu pinjam di situ? Baik. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi mungkar ini yang pertama kita cegah adalah dengan tangan. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan tangan dan lisan, selemah-lemahnya iman, mungkin kita hanya mengingkari saja. Itu selemahnya iman, Pak. Selemahnya iman. Jika ada kemudian orang yang melakukan sesuatu yang dia bahasa kita dia tidak sejalan dengan syariat, tugas kita ngingetin. Masalah dia nanti mau ikut atau tidak, kita bukan kewajiban kita ngingetin. Apakah dia ikut atau tidak itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah haknya Allah di situ. Tapi tugas kita di sini adalah mengingatkan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ya. Nggak ada percuma Ustaz dinasehatin, itu nanti urusannya Allah. Urusan udah kita ingatin, kita kasih tahu. Ya, jadi misalnya ibu melihat seperti itu, ingatin, jangan, itu ada riba. Nah, contoh paling sederhana, ini baru terjadi baru kemarin. Ada 2 orang tukar duit 50.000, ya, 50.000. Dia butuh uang pecahan. Nah, yang ngasih uang pecahan ini kebetulan punya 45.000 doang. Kalau nggak salah 10.000, 20.000 sama 5.000. Nah, dia ngasih 50.000. Sementara yang ini cuma kasih 45.000, entar ya 5.000-nya besok. Ana bilang nggak boleh. Ini riba jadinya. Tuh. Kalau tukar menukar barang ribawi, uang ini barang ribawi, maka syaratnya tuh 2. 1, yadan biyadin. Harus tangan dengan tangan, kemudian harus tunai. Gak boleh terhutang. Kan kita lihatnya sederhana, tapi ternyata ini nggak boleh. Itu nggak boleh. Kalau tukar uang itu harus cash. 50.000 berarti 10.000-nya harus 5 lembar. Nggak boleh ada yang terhutang, itu nggak boleh. Maka jalan keluarnya apa? Saya tanya sama yang mau tukar. Antum butuh berapa? Ana cuma butuh 10.000. Ya sudah, antum pinjam dari dia 10.000, besok antum ganti 10.000. Jangan tukar di mana ada terhutang di situ. Nah, kita sudah pernah bahas riba jual beli di sini, Pak.
Ada riba jual beli, misalnya beras dengan beras. Sudah pernah? Nah, nanti insya Allah mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa bahas ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Untuk Baik. hari ini mungkin cukup. Siap, Mudah-mudahan Ustaz. nanti ada sesi berikutnya. Insyaallah. Kesempatan kita akan amalkan untuk tema. Kita akhiri dengan doa yang kembali akan disampaikan. Baik. Antum, Ana mau mengaminkan dulu nggak? Atau beliau? Ustaz, antum silakan. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan kita kepada yang kita berarti hari ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ادخلنا من خير سلك واخرجنا من خير سلك واجعلنا لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وعلى صالح وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari bersama-sama kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.